Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semua. Saya Yunita Hamsari dari SMA Negeri 2 Sekayu. Di dalam struktur kurikulum Merdeka ada kegiatan kokurikuler yang bernama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang biasa disingkat dengan P5. Di SMA Negeri 2 Sekayu, penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilaksanakan dengan sistem blok bulanan. Ini merupakan hasil rapat bersama antara manajemen sekolah dengan koordinator dan fasilitator proyek. Selain itu, disepakati dimensi yang akan dikuatkan dan tema yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Salah satu tema P5 yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2023-2024 ini adalah kewirausahaan. Dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah dimensi kreatif. Kedua dimensi ini dipilih karena sesuai dengan visi misi SMA Negeri 2 Sekayu, yaitu terbentuknya insan yang berakhlak mulia, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, berlandaskan budaya nasional, dan kearifan lokal. Dari hasil identifikasi bersama, akhirnya disepakati topik proyek profil pelajar Pancasila pertama di tahun pelajaran 2023-2024 ini adalah Sikomala, potensi ekonomi tanaman kelapa. Bagian dari tanaman kelapa di Kecamatan Sekayu yang banyak dimanfaatkan adalah bagian buahnya saja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk dapat menganalisis potensi ekonomi tanaman kelapa agar bisa berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Tantangan selanjutnya adalah menyiapkan metode atau langkah-langkah yang diterapkan selama proyek sehingga tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan topik Sikomala dapat tercapai. Berdasarkan situasi dan tantangan yang telah dijelaskan di atas, maka sebagai fasilitator proyek, aksi yang saya lakukan adalah A. Menyusun modul proyek. Sebelum menyusun modul proyek, saya membuat lembar kerja terlebih dahulu sebagai dasar pembuatan modul. Lembar kerja pertama berisikan hasil pemetaan dimensi, elemen, dan sub-elemen, serta target pencapaian akhir proyek. Sedangkan lembar kerja kedua berisikan pengembangan alur aktivitas proyek yang terdiri dari 5 tahap. Tahap pengenalan, kontekstualitas, perencanaan, aksi, dan refleksi. Setelah LK selesai dibuat, saya lanjut menyusun modul proyek dengan judul Sikomala. B. Memfasilitasi pelaksanaan proyek sesuai alur proyek. Adapun tahapan yang saya lakukan selama proses fasilitasi pelaksanaan proyek Sikomala ini, 1. Asesmen awal. Pelaksanaan asesmen awal ini memanfaatkan salah satu aplikasi Google Workspace for Education yaitu Google Form dengan 7 pertanyaan terbuka yang diberikan. Hasil dari asesmen awal ini saya gunakan untuk merencanakan tahap proyek selanjutnya yaitu pada tahap pengenalan. Tujuan dari tahap pengenalan ini adalah untuk mengenali dan membangun kesadaran murid akan potensi ekonomi di Musi Banyuasin dan masalah dalam pengembangan potensi tersebut serta implikasinya terhadap kehidupan dan keberagaman masyarakat di Muba. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai fasilitator proyek, saya memfasilitasi murid melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Mengenali konsep, tujuan, karakteristik, sifat, dan jenis-jenis kewirausahaan melalui berbagai sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh murid. Merefleksi pengalaman mengenai berbagai jenis kewirausahaan yang dekat dengan kehidupan murid atau yang pernah dialami murid. Mengeksplor informasi yang didapat mengenai kewirausahaan yang ada di Musi Banyuasin atau di sekitar tempat tinggal, baik dari narasumber atau dengan menonton video di YouTube atau internet. Melakukan diskusi kritis mengenai potensi ekonomi yang potensial untuk diwirausahakan oleh murid. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari atau 17 jam pelajaran pada pekan pertama proyek. 3. Tahap kontekstualitas. Aktivitas yang dilakukan murid pada tahap ini adalah melakukan riset sederhana di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, ada juga yang menonton video,
atau membaca artikel mengenai pemanfaatan semua bagian dari tanaman kelapa, mengumpulkan data-data yang didapat, serta mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dari tanaman kelapa. Tujuan dari tahap ini adalah murid dapat mengkontekstualisasikan potensi ekonomi dari tanaman kelapa yang banyak tumbuh di Kabupaten Musi Banyuasin dan mengoptimalkan semua bagian dari tanaman kelapa sehingga harapannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pada akhir tahap ini, murid sudah memutuskan jenis produk tanaman kelapa yang dioptimalkan potensi ekonominya. Yang pertama adalah VCO, Virgin Coconut Oil, merupakan minyak kelapa murni yang dihasilkan dari proses tanpa pemanasan. Nilai ekonomi VCO jauh lebih tinggi dibandingkan santan kelapa biasa. Yang kedua adalah produk olahan makanan dengan nama ginkgo babat dan pudopa, puding sedot kelapa. Produk olahan makanan berbahan dasar kelapa sangat jarang dijual di kalangan murid dan menjadi selera murid. Yang ketiga adalah sapu lidi yang berasal dari tulang daun tanaman kelapa. Manfaat sapu lidi ini sangat besar, namun keberadaan sapu lidi di tahun-tahun terakhir ini jarang terlihat, sehingga murid ingin menghadirkan kembali keberadaan sapu lidi ini untuk melihat minat dan potensi ekonominya di kalangan masyarakat. Yang keempat adalah kreasi berupa bunga hias untuk meja. Ini terbuat dari batok dan sabun kelapa yang dikreasikan sedemikian rupa oleh murid menjadi bunga hias meja. Kreasi ini menjadi solusi bunga hias ramah lingkungan dan estetik. 4. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, murid mengembangkan ide, menginventarisasi sumber daya, dan merencanakan usaha mengoptimalkan potensi ekonomi tanaman kelapa serta promosinya. Kegiatan murid pada tahap ini antara lain merancang cara membuat minyak kelapa murni, Virgin Coconut Oil, merancang cara membuat sapu lidi, merancang cara membuat kreasi hiasan bunga meja, merancang cara membuat ginkgo babat dan pudopa, dengan menginventaris alat dan bahan yang diperlukan, serta menganalisis biaya yang dibutuhkan. Mengembangkan ide cara promosi produk dengan merancang poster promosi, stiker VCO, stiker makanan dan minuman berbahan dasar kelapa. Kelima, tahap aksi. Tujuan dari tahap aksi ini adalah mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat mengenai tanaman kelapa dan semua potensi yang terkandung di dalamnya melalui aksi nyata yang bermakna. Pada tahap ini yang murid lakukan adalah memproduksi minyak kelapa murni tanpa pemanasan atau VCO, membuat sapu lidi dari tulang daun kelapa, membuat kreasi bunga hias meja dari batok dan sabut kelapa, membuat ginkgo babat dan pudopa. Tahap aksi ini dilaksanakan dari hari Kamis tanggal 14 September 2023, pekan kedua proyek sampai dengan hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023, pekan ketiga proyek. Khusus hari Kamis tanggal 21 September 2023 dilaksanakan pekan raya proyek dengan mengundang sekolah tetangga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin beserta orang tua murid. Pekan raya proyek ini dilaksanakan secara sederhana, di mana masing-masing kelompok proyek menjual produknya dan akan dihitung secara ekonomi, laba atau rugi dari produk yang dijual tersebut. Kemudian dianalisis potensi masing-masing produk untuk dikembangkan. Keenam, tahap evaluasi dan refleksi. Setelah tahap aksi terlaksana, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan proyek. Pada tahap ini, saya memberikan asesmen sumatif, mengirimkan link Google Form yang berisikan pertanyaan untuk refleksi diri, dan umpan balik kepada murid yang telah mengikuti P5. Berikut ini gambar hasil tangkap layar rekap penilaian diri dan umpan balik dari murid. Di akhir kegiatan proyek, saya merekap semua hasil penilaian yang telah dilakukan, baik itu hasil observasi, hasil asesmen, hasil refleksi diri, dan umpan balik dari murid untuk mengetahui ketercapaian tujuan proyek Sikomala. Adanya P5 Sikomala ini, kami menjadi lebih peduli terhadap potensi ekonomi yang dimiliki oleh Musi Banyuasin. Alhamdulillah kami, Alia Pucutami, bisa membuat sendiri di rumah PCO dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga berkenan. Mari kita terapkan kurikulum merdeka dengan riang gembira.